Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sehat semuanya? Alhamdulillah Bu, sehat. Gimana puasanya hari ini? Udah ada yang pernah berdoa atau belum? Belum. Ya, bagus. Ya, sebelum kita mengawali pelajaran kali ini, kita diharapkan untuk berdoa dan diberikan kelancaran, kemudahan dalam pembelajaran kali ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan yang minggu lalu itu adalah pertemuan yang pertama kita sudah berkenalan sama Ibu Diani dan Ibu juga sudah berkenalan ke kalian. Nah, di awal semester ini Ibu akan menyampaikan materi yang pertama. Pada materi yang pertama itu ada surat lamaran pekerjaan. Nah, ini surat lamaran pekerjaan. Ada yang tahu surat lamaran pekerjaan? Belum. Surat lamaran pekerjaan itu surat permohonan untuk pekerjaan. Dan nanti Ibu akan jelaskan lebih mendetail. Nah, kalian pernah melihat lowongan pekerjaan atau tidak? Pernah. Biasanya ada di mana? Di jalan, ditempelin di jalan Bu. Ya, kurang lebih di sekitar lingkungan kita ya. Oke. Iya. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya. Kompetensi dasar yang pertama yaitu mengidentifikasi isi dari sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Indikator pencapaiannya itu menentukan isi dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, menentukan hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan. Kompetensi dasar yang kedua itu ada menyajikan simpulan, sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan dalam bentuk visual. Indikator pencapaiannya menentukan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, menyimpulkan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini itu diharapkan kalian mampu menentukan isi dan surat dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, diharapkan kalian mampu menentukan hal-hal yang penting dalam surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga itu diharapkan kalian mampu mengidentifikasi sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Nah, pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga atau instansi. Pada umumnya, surat lamaran pekerjaan terdiri dari pendidikan, identitas diri, jasa, dan jasa yang diberikan, kemudian keahlian dan pengalaman. Ya. Selanjutnya itu ada jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Menurut jenisnya, pembuatan surat lamaran pekerjaan terbagi menjadi dua, yaitu surat lamaran pekerjaan ini digabungkan dengan riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup termasuk dalam isi surat karena isi berupa gabungan. Cara ini juga disebut model gabungan. Kedua itu ada surat lamaran yang dipisahkan dari sebuah riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup merupakan suatu lampiran dan cara ini disebut model terpisah. Ya, jadi kalau misalkan surat lamaran pekerjaan yang digabungkan oleh riwayat hidup itu di dalam isinya itu sudah ada riwayat hidup. Tetapi kalau misalkan surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan, riwayat hidup kalian itu sebagai lampiran yang tidak ada di isi surat lamaran pekerjaan. Dalam suatu praktek pemakaian yang banyak dipakai adalah model terpisah, walaupun dalam pembuatannya memerlukan dua
kali kerja. Dan model ini lebih digemari oleh para pencari kerja karena sifatnya tidak terlalu panjang. Nah, kemudian ada sumber-sumber lamaran pekerjaan. Tadi Mbak Apri sudah menyampaikan biasanya ada di sekitar kita ya. Nah, di sini gua akan kasih tahu sumber-sumbernya. Sumber lamaran pekerjaan itu bisa dari media cetak, media elektronik, media online, pengumuman atau bursa kerja dan pihak tertentu. Ya, yang pertama itu ada media cetak. Media cetak terutama koran adalah media yang paling umum digunakan masyarakat untuk mencari informasi penawaran pekerjaan. Koran menjadi media penting masyarakat karena menjangkau segala lapisan masyarakat. Nah, kalau zaman sekarang itu kan udah ada koran digital ya, kita tinggal mencarinya di internet tentang koran digital. Di situ biasanya ada penawaran lapangan pekerjaan dan sebagainya. Kedua adalah media elektronik. Pada zaman dulu itu informasi lowongan pekerjaan dari televisi dan radio terkadang menyiarkan iklan penawaran pekerjaan. Nah, kalau misalkan pada zaman sekarang ini kan udah ada internet, biasanya itu media elektroniknya itu dari HP, dari handphone kalian. Kalian bisa browsing, kalian bisa mencari, dan di situ lengkap semuanya. Ketiga ada media online. Di era internet seperti sekarang ini, mencari informasi tentang pekerjaan secara online menjadi solusi yang cepat dan tepat. Media online bisa diakses kapanpun. Informasi yang disediakan juga jauh lebih banyak dan lebih update. Hanya saja diperlukan ketelitian ekstra agar tidak tertipu oleh pembuat iklan yang tidak bertanggung jawab. Nah, selain internet itu membawa dampak positif, internet juga memberikan dampak negatifnya. Ya, salah satunya bisa menjadi peluang besar untuk informasi yang tidak benar atau hoax, termasuk ini tindak penipuan tentang pekerjaan. Kalian harus pintar-pintar mencari di sumber yang terpercaya. Selanjutnya itu ada contoh surat lamaran pekerjaan. Nah, selanjutnya itu ada pengumuman. Yang keempat itu ada pengumuman. Pengumuman seringkali perusahaan dan instansi menyebarkan pengumuman penawaran pekerjaan di papan pengumuman umum atau di kampus-kampus. Selanjutnya itu ada bursa kerja. Bursa kerja ini itu lebih leluasa memilih pekerjaan karena beberapa perusahaan berkumpul dan menawarkan pekerjaan kepada pengunjung. Nah, jadi intinya itu bursa kerja merupakan tempat perkumpulan orang-orang pekerja dan orang-orang yang mencari pekerjaan di suatu tempat ya. Kemudian ada dari pihak tertentu, maksudnya di sini itu kan biasanya informasi pekerjaan didapatkan dari pihak-pihak tertentu yang kita percaya seperti orang tua kita, tetangga kita, saudara kita, teman atau kenalan kita yang bisa menjadi sumber informasi yang sangat berharga. Kemudian di sini ada contoh surat lamaran pekerjaan. Ya, ibu minta waktunya untuk kalian membacanya. Kira-kira mau berapa menit untuk membacanya? 10 menit, Bu. Oke, 10 menit ya, cukup.
Cukup. Baiklah, kalian membaca terlebih dahulu. Nanti ibu terangkan komponen-komponennya. Nah, kalian sudah membacanya kan? Sudah, Bu. Di sini ibu akan menerangkan sedikit. Di sini itu ada Medan 1 Maret 2013. Berarti ini ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Kemudian ada hal atau tentang apa, yaitu surat lamaran pekerjaan yang terhormat kepada kepala sekolah Islam Al-Ulum Terpadu Medan. Berarti ini ditujukan kepada siapa? Kita akan mengenainya, misalkan jika kita ke perusahaan berarti misalkan ke direktur atau ke siapa. Nah, itu dengan hormat adalah salam pembuka. Dan yang alinea berikutnya atau paragraf berikutnya, yaitu dengan ini saya membuat permohonan. Itu adalah isi pembukaannya. Kemudian kalau nama, tempat, agama, pendidikan, alamat, nomor HP itu adalah isinya. Kemudian di sebelah sini ada hormat saya, itu salam penutup dan nama terang. Akan jadi dari semua ini dapat kita simpulkan sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama itu yang tadi Ibu telah sampaikan, ada tempat dan tanggal pembuatan surat lamaran. Kedua ada hal atau perihal. Ketiga ada lampiran berkas, alamat yang dituju, salam pembuka, isi surat, yang bisa dibagi menjadi 4 bagian, yaitu paragraf pembuka, isi surat, daftar lampiran, dan paragraf penutup. Terus ada salam penutup, nama negara pelamar, dan tanda tangan. Nah, untuk lebih rincinya itu Ibu sudah membuat tabelnya. Ya, komponen surat yang pertama itu ada tempat dan tanggal surat pembuatan, yaitu keterangannya tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan tanpa titik di akhir karena bukan merupakan kalimat. Nah, contohnya ini di sini itu, nah, di sini Medan 1 Maret 2013 kan di sininya tidak ada titik ya. Nah, karena itu bukan sebuah kalimat. Yang kedua itu ada lampiran dan hal. Kata lampiran dan hal tidak disingkat, seperti lam kemudian angka dalam kolom lampiran ditulis dengan menggunakan huruf. Nah, contohnya di sini lampiran 5 lembar hal, yaitu kembali tabuhan. Nah, kalau yang di sini yang contoh Ibu tuliskan, jadi cuma ada halnya, yaitu lamaran pekerjaan. Maksudnya hal itu tentang apa surat itu berisikannya. Nah, selanjutnya itu ada alamat surat. Di sini keterangannya penulisan tidak menggunakan kata kepada. Alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kalimat seperti jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat, tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Nah, kalau di sini ada contohnya, yang terhormat manajer sukses mandiri Jalan M Yamin nomor 25 Kalibata Jakarta. Kalau misalkan yang Ibu contohkan ini, nah ini, yang terhormat kepada Sekolah Islam Al-Ulum Terpadu Medan di tempat. Kemudian kita ke salam pembuka. Setelah kata dengan hormat digunakan tanda baca koma. Contohnya dengan hormat berdasarkan bla 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 bla. Nah, contohnya itu seperti yang di sini. Dengan hormat. Kemudian dengan ini saya membuat permohonan lamaran pekerjaan untuk menjadi guru honorer di sekolah yang Bapak atau Ibu pimpin. Adapun data pribadi yang
pribadi saya sebagai berikut. Nah, kemudian selanjutnya itu ada alinea pembuka. Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Dan alinea pembuka, alinea ini itu harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar. Kemudian ada isinya. Isinya itu ada yang pertama ada identitas. Isi identitas berisi keterangan berupa nama, tempat, tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan. Di dalam menuliskan keterangan tersebut, huruf awal kata digunakan huruf kecil. Contoh, nama adalah misalnya Mesiana SPD, kemudian tempat tanggal lahir Sidomulyo 5 Desember 1989, kemudian agamanya Islam, pendidikan terakhir S1 Sastra Inggris, alamatnya Banyumas, Langon 53176. Selanjutnya itu ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan di sini itu merupakan keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerjaan menulis surat. Ya, alasan kalian menulis surat lamaran pekerjaan ke satu instansi itu untuk apa? Selanjutnya menyatakan lampiran. Dalam surat lamaran pekerjaan terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerjaan. Oleh karena itu, pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta. Kemudian setiap rincian digunakan tanda baca titik koma dan di akhir lampiran digunakan tanda baca titik. Contohnya, fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi, koma. Kemudian fotokopi kartu tanda penduduk, koma. Fotokopi pas foto ukuran 3x5 2 lembar, titik. Nah, kemudian penutup. Di dalam surat lamaran pekerjaan itu isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Contohnya itu, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan misalkan PT Maju Mundur. Kemudian salam penutup. Jika di awal ada salam pembuka, tentulah di akhir ada salam penutup. Sebagai surat lamaran, salam penutup menjadi sangat penting. Salam penutup sebagai bentuk etika, sopan santun dan penghormatan. Contohnya hormat saya. Nah, yang terakhir itu ada tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan ini biasanya berada di pojok kanan bawah isi surat. Lalu di bawahnya ditulis nama lengkap. Hormat saya, tanda tangannya apa, kemudian nama kalian. Sampai di sini paham? Paham. Apa ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Ibu menerangkannya kecepatan atau tidak? Iya Bu, sedikit. Iya, Bu, sedikit. Ya, ini sudah, Ibu akan terangkan. Baik, Bu. Ya, selanjutnya itu fungsi surat lamaran pekerjaan. Fungsi surat lamaran pekerjaan yang pertama sebagai tanda tertulis pengajuan permohonan pekerjaan. Kedua, sebagai alat komunikasi. Yang ketiga itu sebagai bahan pertimbangan. Nah, yang pertama itu sebagai tanda tertulis pengajuan permohonan pekerjaan. Maksudnya itu fungsi surat lamaran pekerjaan itu fungsi utamanya adalah dengan hadirnya surat lamaran pekerjaan berarti permohonan tersebut sifatnya resmi dan tentu akan langsung diterima sebagai permohonan dan pertimbangan dalam menerima pelamar tersebut. Yang kedua itu sebagai alat komunikasi. Maksudnya di sini itu adalah fungsi ini merupakan salah satu fungsi dasar dari
setiap surat. Karena setiap surat adalah dapat dipastikan akan mengandung informasi yang akan sangat diperlukan oleh pihak yang dituju. Dalam surat lamaran, informasi yang dibutuhkan yaitu informasi mengenai data dan identitas pelamar. Biasanya, dalam surat lamaran pekerjaan terdapat beberapa lampiran ijazah, daftar riwayat hidup, fotokopi, KTP, dan keterangan pengalaman pekerjaan, dan lain-lain. Kemudian ada sebagai bahan pertimbangan. Maksudnya di sini itu dengan hadirnya sebuah surat lamaran pekerjaan dan berbagai informasi mengenai identitas diri, itu merupakan kebutuhan untuk melakukan sebuah pertimbangan bagi perusahaan menerima pelamar yang dapat mengisi pekerjaan yang kosong. Misalnya sebagai pertimbangan kalian cocok atau enggak di suatu suatu pekerjaan yang sedang dibutuhkan atau kalian kurang gitu. Nah, selanjutnya ada cara membuat surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, gunakan bahasa yang baik dan benar, menggunakan bahasa formal dan resmi. Nah, maksudnya di sini itu tulisan harus jelas. Tulisan itu harus jelas karena surat lamaran pekerjaan itu merupakan surat yang resmi, menggunakan bahasa yang akut, menggunakan bahasa yang layak atau tidak digunakan. Misalnya kalian jangan membuat surat lamaran pekerjaan menggunakan kata hai, itu tidak sopan ya. Harusnya dengan hormat saya atau bagaimana, jangan hai saya ingin bekerja di sini, apakah boleh atau tidak, itu sangat tidak baik ya. Iya Bu. Ya, yang kedua itu tulislah kalimat yang singkat, padat dan jelas. Maksudnya ini tidak bertele-tele. Jadi tulisan surat lamaran pekerjaan itu harus yang singkat, padat, jelas dan tidak bertele-tele karena dalam surat lamaran pekerjaan ini bisa menampilkan jati diri seseorang. Kemudian yang ketiga itu ada perhatikan kebersihan surat lamaran pekerjaan. Usahakan jangan sampai terdapat coretan atau bekas penghapus dalam surat lamaran pekerjaan. Karena kebersihan dari surat lamaran pekerjaan dapat menentukan karakter seseorang pelamar pekerja yang bersih dan rapi. Jika salah menulis, lebih baik tulis ulang di kertas baru. Jangan menggunakan tip atau penghapus. Nah, yang keempat itu ada data diri ditulis secara jelas dan menampilkan beberapa dokumen mendukung. Maksudnya di sini karena penulisan data diri yang jelas akan membuat komunikasi berjalan dengan lancar dan lampirkan beberapa sertifikat yang kalian punya, karena itu adalah bisa menjadi penambah nilai plus bagi calon pelamar pekerjaan. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum. Belum Bu. Ya, baik, Ibu akan lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan surat lamaran pekerjaan sebagai berikut, yaitu surat lamaran pekerjaan ditulis tangan di atas kertas bergaris ukuran folio. Nah, kalian tidak boleh menulis tangan di kertas folio yang polos kan. Kertas folio itu ada dua, yang bergaris sama yang polos, atau bisa kita tahu itu kertas HPS itu tidak boleh ya. Atau kalian menggunakan
itu juga sepertinya kurang sopan. Nah, tulisan harus jelas, bersih, dan tidak ada coretan seperti yang dijelaskan tadi, agar terkesan rapi dan dapat sebagai nilai plus untuk kalian. Surat lamaran pun dapat dibuat menggunakan mesin ketik atau komputer. Nah, kalau di sini itu misalnya perusahaan tersebut dalam lowongan pekerjaannya ada keterangan kirim ke email mana atau kirim melalui pos, kirim melalui email atau kirim ke melalui website yang tersedia. Nah, di situ kalian baru bisa menggunakan komputer dan menulisnya di sana. Yang kedua itu pelamar menyebutkan dirinya bukan dengan kata ganti kami, melainkan saya. Karena kalau misalkan kami berharap kami diterima di instansi ini, berarti itu kan kami buat segerombolan orang, sekelompok orang. Jadi lebih baik menggunakan kata saya karena saya yang membutuhkan, diri kalian yang membutuhkan, bukan orang lain. Pelamar harus menyebut pimpinan instansi dengan bapak atau ibu jika sudah jelas pemimpinnya. Apabila masih belum jelas, dapat langsung menyebutkan jabatannya. Misalnya, yang terhormat Direktur Perusahaan PT Maju Mundur. Nah, karena kalian belum belum mengetahui jenis kelamin ketua atau direktur perusahaan itu, sebaiknya jangan menuliskan bapak atau ibu, tapi harus menuliskannya dengan direktur perusahaan ini, karena kalian belum tahu jenis kelamin atau jenis kelamin direktur perusahaan tersebut. Nah, di sini ada pertanyaan. Belum, Bu. Ibu akan bertanya kepada kalian. Coba Mbak Nurul Ayu. Ya, Bu. Tolong sebutkan sistematika surat lamaran pekerjaan. Ya, Bu. Jadi sistematika surat lamaran pekerjaan itu ada 8, Bu. Yang pertama itu tempat dan tanggal pembuatan surat lamaran. Yang kedua itu hal atau perihal. Ketiga ada lampiran berkas. Keempat ada alamat yang dituju. Kelima ada salam pembuka. Keenam ada isi surat yang bisa dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada paragraf pembuka, isi surat, daftar lampiran, dan paragraf penutup. Yang ke-7 yaitu salam penutup, dan terakhir nama terang pelamar dan tanda tangan. Ya, baik. Sekarang coba Mbak April. Menurut Anda itu surat lamaran pekerjaan apa? Maaf, bagaimana Bu? Surat lamaran pekerjaan itu apa? Pengertiannya Bu. Ya. Ya, surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga. Pada umumnya, surat lamaran pekerjaan terdiri dari pendidikan, identitas diri, jasa yang dapat diberikan, keahlian, dan pengalaman. Ya, bagus. Kemudian, coba Mbak Ayu, sumber-sumber lamaran pekerjaan apa? Baik, Bu. Sumber-sumber lamaran pekerjaan itu ada 6 ya, Bu. Ya. Yang pertama itu ada media cetak. Terus yang kedua ada media elektronik. Ketiga media online.
bursa kerja dan pihak tertentu, Bu. Oke, baik. Nah, kalian sudah paham dengan materi yang Ibu sampaikan? Sudah. Oke, baik. Ini ada tugas individu ya. Yang pertama itu buatlah surat lamaran pekerjaan. Yang kedua ada baca kembali surat lamaran pekerjaan pada halaman 6. Kemudian identifikasi sistematika isi dan surat lamaran pekerjaan. Untuk mempermudah, lihatlah tabel berikut ini. Nah, sambil kalian menulis contoh tabelnya, sistematikanya, kira-kira Ibu akan berikan waktu berapa menit untuk mengerjakannya? 15 menit. Oke, baik. Ibu akan memberikan waktu 15 menit. Cukup? Cukup. Ya. Sudah selesai? Belum. Ya. Karena waktunya mungkin ini sudah mepet ya, sudah terlalu siang, dan juga sebentar lagi kayaknya sudah akan berbunyi. Ini tugasnya untuk minggu depan ya. Jangan lupa dikerjakan karena Ibu akan membahas tentang tugas kalian. Nah, selanjutnya itu materi yang akan Ibu bahas adalah teks puisi. Kalian baca dulu tentang materi teks puisi, nanti pertemuan selanjutnya Ibu akan sampaikan tentang teks puisi. Ya, Bu. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.